Ya, pembawaan diri kita ya, salah satunya belajar dengan bawa kepribadian kita bahwa kita ini mahasiswa. Bagaimana saya sampai di lingkungan sana, latar belakangmu seperti apa? Oh, sebagai mahasiswa. Menurut saya, refleksi pribadi saya, ketika saya berada di dunia jurnalis, menurut saya tidak sinkron sih di teori-teori ataupun mata kuliah yang sudah lalui di ilmu pemerintahan kemudian belajar jadi jurnalis. Kalau jangan pernah bosan dengan berproses. Karena proses itulah yang membuat kita menjadi manusia yang berubah. Halo teman Kobus, kembali lagi di Kobus Podcast, komunikasi buka suara, dari sini kamu buka suara. Oke, jadi pada episode kali ini dengan saya Sarah Sedu yang akan memandu berjalannya podcast kita pada hari ini dengan tema yang tentunya sangat menarik, yaitu mengenai entrepreneur atau wirausaha. Dan narasumber kita pada hari ini adalah orang yang menjalankan beberapa usaha, yaitu menjadi wirausaha, politik, dan juga menjadi wartawan nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyapa Kak Arsen. Oke, halo Kak. Halo, Sarah. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi nih ya, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Kak Sarah. Selamat siang untuk sahabat podcast Kobus dimanapun berada. Nama saya Arsen Setiawan. Saya dari jurusan ilmu pemerintahan semester 8. Oke, kalau boleh tahu kegiatan Kakak akhir-akhir ini itu apa aja sih? Kegiatan-kegiatan akhir ini ya kurang lebihnya sih ngurusin tugas akhir karena ada beberapa mata kuliah semester 6 yang kemarin saya sempat cuti, saya ambil lagi di semester ini dan sambil ngurusin tugas akhir. Kemudian juga kalau ada rutinitas lainnya seperti organisasi ikut, kemudian ada berita baru, pergi liput. Ya intinya kita bisa atur waktu lah. Oke, jadi Kakak Arsen ini adalah mahasiswa yang memiliki banyak kegiatan ya. Oke, dengan itu kita sempat searching Kak. Kalau Kakak tuh pernah diundang ya, baru-baru ini diundang untuk memberi motivasi kepada teman angkatan Kakak di yudisium nih. Padahal Kakak sendirinya belum wisuda. Oke, gimana perasaan Kakak saat diundang untuk memberikan motivasi? Oke, sip. Baik. Tentu yang pertama perasaan saya bangga dan ya punya inspirasi baru ya. Mengapa? Karena memang saya diundang khusus oleh Bapak Kepala Dekan kita, Pak Frans, untuk menghadiri acara yudisium yang notabene itu yudisium fisik itu sebagiannya 36-nya dari ilmu pemerintahan dan sebagiannya juga itu teman angkatan saya, angkatan 21 kami di pemerintahan. Ada beberapa yang sudah diyudisiumkan. Tetapi saya sedikit bingung sih kenapa saya kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman, sedangkan saya sekarang ini masih hirup-pikuk untuk memperjuangkan tugas akhir saya dan kemudian saya melengkapi ekspresinya saya. Tapi kenapa saya hadir dan memberikan kata motivasi ataupun memberikan cerita pengalaman kepada teman-teman yang diyudisiumkan pada malam itu? Ya, sedikit katanya saya bahagia sih, bangga sih saya diundang untuk memberikan ataupun cerita-cerita kepada teman-teman yudisium. Oke nih, tadi di awal Kakak sempat bilang kalau Kakak sempat ambil cuti ya. Kalau boleh tahu kenapa Kakak ambil cuti untuk semester 6 itu? Baik, kemarin itu ya memang saya waktu itu kan mungkin yang pertama karena memang ya kekurangan finansial, yang kemudian kedua mungkin karena memang teledornya saya yang sepertinya bisa, tetapi karena memang bagaimana saya memberikan informasi kepada orang tua di kampung, ya singkat katanya saya dicutikan karena memang tidak sesuai dengan jadwalnya dari pihak kampus. Jadinya saya dicutikan semester 6. Ya
setelah cuti, dinyatakan cuti, kemudian saya kan ini ada banyak interaksi di luar kampus ini, banyak senior yang saya ciptakan ataupun banyak jaringan-jaringan yang saya ada di bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemarin waktu itu saya pikir-pikir begini, saya ini cuti, saya sedikit tidak beranggapan ini krusial sekali menurut saya. Mungkin ini jalan Tuhan. Mengapa demikian ya? Saya selalu berpikir bahwa ketika saya mengambil langkah itu adalah cara Tuhan yang sehingga saya bisa mengetahui ataupun memberikan pelajaran bagi saya. Waktu itu saya tidak tinggal diam. Saya cuti, berarti saya manfaatkan saya punya jaringan saya di bidang apa saja. Kebetulan waktu itu ketemu beberapa kakak-kakak senior saya di organisasi ataupun ya di mana yang saya punya teman ataupun ke orang-orang yang menurut saya itu positif. Pergilah ke salah satu kakak, dia juga waktu itu masih kuliah dan dia sudah punya mobil, punya usaha sendiri. Saya pergi, kakak, bagaimana menurut kakak? Saya sekarang sudah menyatakan cuti dari kampus supaya saya tidak tinggal diam sembari saya mengurusin organisasi. Kebetulan saya ketua di organisasi kecamatan di Manggarai yang di sini. Kakak bagaimana? Sudah saya ini. Terus kakak bilang kalau kamu punya niat, saya fasilitasi semua hal. Intinya kamu memulai melangkah dulu, karena sekarang ataupun orang-orang ini punya niat, tapi langkah awal itu yang butuh apa ya, semacam punya semangat dari diri dalam diri sendiri ya. Tuh. Oke, saya bilang siap kakak. Ketika dia bilang oke, fix, besok saya beli semua peralatannya, modalnya, dan kamu bisa dengan legal untuk jual kopi. Kopi saya di Jalan Piet Atalo. Jadi sekarang aku masih melanjutkan usaha kopinya? Tentu masih. Karena memang mengapa saya berada di tempat yudisium itu dan berada pada hari ini dan teman-teman podcast Scopus memanggil saya, tentu karena memang landasannya karena memang saya mahasiswa yang punya inspirasi untuk menjual kopi pada saat hiruk pikuknya dunia kampus. Jadi modal awal kakak itu dari senior kakak yang mau mulai dari hal kecil sampai besar itu dari sini. Hanya saya modal semangat saja untuk jual kopinya. Benar-benar. Karena di zaman sekarang kalau nggak ada niat nggak bisa jalan ya usaha kita ya. Kalau kita ini generasi Z ini ya minta instan semua. Iya benar banget. Oke nih Kak, jadi mungkin kakak pernah mengalami masa sulit saat menjalankan usaha tersebut, seperti kesulitan dalam sesuatu yang membuat kakak hampir menyerah untuk berhenti menjalankan usaha tersebut? Ya pastilah, karena itu tadi waktu saya cuti, ketika saya tidak ada berpikir panjang, ada mau niat lagi kuliah, berarti ya saya sudah pulang kampung atau pergi kemana untuk rantau untuk ini cari kerjaan. Tapi saya tidak kalah semangat dengan tantangan yang saya ada. Saya merasa tantangan itu menjadi inspirasi saya. Saya tidak pernah berkecil hati. Namun ya lagi-lagi saya sampaikan mungkin ini adalah cara Tuhan yang kemudian kalau memang Tuhan tidak merencanakan ini, otomatis ya mungkin ya dengan tanda kutip bahwa saya sudah selesai. Tetapi dengan Tuhan memberikan rencana itu, memberikan tantangan kepada saya dengan menit-menit terakhir di semester 6 sampai sekarang ini ya, saya bisa melewati itu dengan sendirinya. Oke, kakak juga sedang mengikuti kegiatan politik ya. Bagaimana awal mula kakak terlibat dalam kegiatan politik? Mungkin ada faktor yang mendorong atau mungkin keinginan sendiri juga? Oke, baik, bergabung dalam percaturan politik ya. Sebetulnya kita sebagai mahasiswa fisik khususnya itu sudah layak dan sepatasnya kita belajar di berbagai bidang, khususnya misalnya kami di ilmu pemerintahan yang mesti harus terlibatkan diri. Tetapi dengan catatan ketika kita bergabung, kita
kita tidak usah ataupun berada dalam kestruktural. Kayak misalnya kita satu partai ataupun yang lain, kita mahasiswa, artinya kita perlu ruang untuk belajar. Jadi waktu itu mengapa? Ya tentunya saya punya ada inisiatif sendiri. Waktu itu kan dalam kontestasi pilkada kemarin, itu kan hiruk pikuknya di semester 7. Semester 7 saya aktif lagi. Semester aktif lagi, kemudian semester 6 kemarin tadi yang saya cerita itu kan cuti. Jadi gilanya saya semester 7 saya aktifkan lagi. Tetapi saya tidak pernah datang ke kampus, yang walaupun waktu itu kan tidak ada mata kuliah ataupun program lagi di semester 7. Saya aktifkan kembali dan menjadi masih aktif di kampus mengira kita punya. Tapi saya lebih berfokus waktu orientasi itu di politik. Waktu itu kan kontestasi pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Saya waktu itu ya di paslon nomor 3 waktu itu bergabung, sempat ya sedikit mendalam sih bagaimana saya mencoba belajar dan memahami bagaimana sih politik itu di NTT. Alhasil apa sih maksud dan tujuan saya bergabung? Kita mahasiswa ataupun lebih khususnya kita ataupun saya sebagai basic ilmu pemerintahan perlu belajar di bidang itu. Mengapa? Karena memang orientasi kita ya salah satunya itu adalah di bidang politik. Nah, ketika saya masuk cembur dalam dinamika percaturan politik, di situ saya bukan hanya membawa daya semangat saja, daya juang saya bahwa saya mau memperjuangkan kandidat ini, tidak. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting menurut saya bahwa saya mengevaluasi diri, saya belajar. Pulang dari situ entah kandidat ataupun calon itu menang atau tidak, tapi di sana memberi saya ruang belajar. Saya merefleksi, saya merenungi, oh begini dinamika politik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan dari dalam diri saya setelah saya renungi, refleksi, apakah kemudian saya di tahun-tahun selanjutnya masih layak atau tidak dengan kepribadian saya, dengan saya sendiri untuk bergabung ke politik, sedangkan dinamika politiknya seperti ini, ataukah nanti kemudian sebagai pengamat politik, ataukah sama sekali tidak bergabung ke politik. Nah itu penting bahwa kita sebagai agen perubahan, agen-agen selanjutnya mesti terlibat sekarang ini untuk bagaimana peta politik, bagaimana dinamika politik yang terjadi. Kemudian kalau kita berada ataupun pelaku politik kemudiannya, kita tahu bahwa oh ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan, oh ini hal-hal yang perlu dilakukan. Artinya mulai dari sekarang kita belajar. Selagi kita mahasiswa, kaum intelektual, kita belajar di mana saja. Tidak ada ruang yang membatasi kita di politik, di jurnalis, di ekonomi, di bidang-bidang lainnya. Begitu sih. Oke. Kalau kakak sebagai mahasiswa, bagaimana cara kakak untuk tetap kritis tanpa terjebak dalam kepentingan politik tertentu? Apa tadi soal? Kakak sebagai mahasiswa, bagaimana cara kakak agar tetap kritis dan tanpa terjebak dalam kepentingan politik tertentu? Oke, baik. Ya, mengikat dalam struktural politik. Itu makanya saya bilang tadi itu ya kita belajar di setiap ruang. Intinya pembawaan diri kita ya salah satunya belajar dengan bawa kepribadian kita bahwa kita ini mahasiswa. Bagaimana sampai di lingkungan sana, latar belakangmu seperti apa? Oh sebagai mahasiswa, apa sih berarti kita belajar? Jadinya kita pergi ke sana, terima di lingkungan itu karena kita membawa brand diri bahwa kita mahasiswa, otomatis kita juga sampai di sana itu tidak seluas ruang untuk kita belajar. Artinya ada batas-batasnya, bahwasanya kita sebagai mahasiswa tidak boleh, menurut saya karena masih banyak ruang belajar. Ya menurut saya sih ketika kita cembur sebagai mahasiswa, cembur dalam bidang politik ya, jangan terpaku ataupun bergabung dalam struktural, karena itu mengikat kita untuk tidak banyak ruang untuk belajar. Karena kita masih belajar, karena kita masih brand diri itu sebagai kamu belajar, kamu ya mahasiswa lah, butuh cari pengalaman, butuh cari modal pengetahuan yang lain. Sebagai mahasiswa kakak juga terlibat politik ya. Mungkin ada tantangan besar yang kakak lewati selama menjadi bagian dari politik. Mungkin kita bisa sharing-sharing Oke. kepada teman-teman. Ya tentu ada
hal-hal ya, mulai dari cuti itu saja, jual kopi aja sudah ada yang bukan benci juga sih, tetapi ada yang ya semacam bahasanya kita sekarang risih segala macam. Apalagi di dalam kontestasi wakala itu ada beberapa teman yang kemudian hal kritik tapi menurut saya itu kepribadian sekali sih, begitu kritik yang secara berlebihan ya. Tantangan seperti itu yang membuat saya hujatan-hujatan seperti itu yang membuat saya lebih semangat. Karena ya kritikan-kritikan itu membangkitkan kita. Apabila kamu cuti, kamu lagi berjuang untuk seorang hanya karena modal semangat, habis itu apa segala macam dan lain-lain lah. Tapi menurut saya ya itu amunisi saya untuk selalu semangat untuk ke depan. Itu tantangannya sih, tantangannya. Oke. Jadi kalau kakak nih kan sudah mengikuti kegiatan politik, banyak sekali kegiatan politik yang sudah kakak lalui, sudah kakak lewati. Dari segala kegiatan yang kakak lewati itu mungkin kakak sudah berpikir untuk apakah kakak akan tetap bekerja di bidang politik ini untuk karir masa depan kakak, atau hanya sebagai bagian dari perjalanan selama menjadi mahasiswa? Oke, baik. Itu tadi saya bilang tadi itu saya mengevaluasi diri. Sekarang kan 3 hal ya yang sudah jelaskan tadi di teman-teman podcast Kobus punya, bahwa bidang bisnis, kewirausahaan, politik dan jurnalis, wartawan. Jadi modal ini yang menjadi kemudian ketika keluar dari dunia kampus, ini yang menjadi modal evaluasi saya. Arah ke depan saya ini di khususnya tiga bidang ini yang sudah saya alami, apakah dari 3 ini salah satunya pilih tujuan hidup saya, yang walaupun kita tidak tahu, tapi penting bahwa nanti Tuhan itu yang ini ada garis tangan lah. Tapi soal itu tadi menurut saya itu terus belajar. Mengapa? Karena memang mengevaluasi diri, apakah saya layak tidak bergabung di dunia jurnalis. Belajar saja dulu, belajar sembari kita sebagai mahasiswa, ruang di mana kita ikut saja. Di politik ya kembali dari situ, apakah saya layak atau tidak saya bergabung ke politik, kemudian hari, kemudian tahun, kita berbicara tentang skala prioritas lah, persiapan dari sekarang lah. Apakah layak atau tidak saya kemudian menjadi wirausaha ya, sembari kita fase belajar, kita gabungkan semua saja dulu di dalam ini, nanti dengan sendirinya akan arah itu yang kemudian bisa dibutuhkan. Mungkin di luar dari 3 poin ini yang saya pernah geluti ataupun alami ya, tetapi minimal kita sebagai anak muda, agen perubahan ya, lagi-lagi saya sampaikan ya, terus belajar saja dulu. Jangan hari ini saya belajar politik berarti kemudian saya menjadi seorang politikus, kemudian tidak. Hari ini saya menjadi jurnalis, bahwa saya harus menjadi seorang jurnalis, tidak. Minimal proses belajar itu yang paling penting. Kita memanfaatkan betul ruang itu untuk menjadi amunisi kita untuk kemudian. Entah bagaimana ya, kita tidak tahu. Sedangkan yang menentukan. Oke, teman Kobus itu adalah motivasi yang sangat-sangat bagus dari Kak Arsen ya. Nah, ngomong-ngomong, Kak Arsen juga seorang wartawan nih. Kalau boleh tahu, Kak Arsen wartawan dari media apa? Oke, saya di wartawan, salah satu wartawan lokal ya, di Detak Pasifikom. Detak Pasifikom. Oke. Kalau awal mula kakak tertarik untuk menjadi wartawan itu gimana, atau mungkin ada dorongan atau panggilan dari tempat itu sendiri? Iya, saya cerita sedikit bahwa saya bergabung di Detak Pasifikom di dunia jurnalis. Hadiah saya di tahun 2025. Mengapa? Karena memang kala itu tiba-tiba di redaksi rumah atau dapur redaksi Detak Pasifik ada berbicara tentang ekstensi medianya. Terus saya dipanggil pas malam ini mau pergantian tahun ini, saya diundang terus cerita-cerita dan lain sebagainya. Mereka bukan menawar sih, tapi mau belajar ke sini. Sebenarnya kalau ada ruang diberi kepercayaan ya tentunya saya akan siap begitu. Tetapi jauh sebelumnya
saya bukan cukup aktif sih, tetapi saya memanfaatkan momentum ruang ketika ada kegiatan di organisasi ini, kegiatan apa saja yang ada di dalam organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Khususnya kemarin itu KKN kita punya visip ini di Kabupaten Lembata, Flores. Jadi itu saya memanfaatkan setiap kali momentum kegiatan belajar menulis saja. Apa saja kegiatan belajar ini, habis itu kita klik cek di media ataupun di Google, di media-media yang lain yang memang ada setara dengan kegiatan-kegiatan yang kita ada sekarang itu, coba mengutip ininya begini-begini, mengikuti prosedurnya segala macam, mencoba untuk buat press release-nya, kemudian mencoba untuk kirim, manfaatkan jaringan-jaringan tadi senior-senior punya, kakak izin kalau boleh berkenan seperti itu. Ya ternyata dilihat dan diperhitungkan bahwa memang menulisnya ya bukan tidak 100% bagus, tapi bisa layak dan sepantasnya untuk bisa menulis sih gitu. Dengan kemudian ditariklah saya ke media ini. Tetapi yang menariknya juga bahwa saya bukan latar belakang untuk basic komunikasi. Yang kemudian kita belajar di pemerintahan kan kita belajar tentang kepemimpinan, birokrat, yang tentang dunia pemerintah lah ya. Tetapi saya juga tidak pernah mengikuti studi ataupun pelatihan penulisan jurnalistik, tidak pernah. Tetapi dengan kekuatannya saya, dengan memanfaatkan momentum ruang belajar saya akan menulis dan kemanfaatan ruang itu yang membuat saya bisa berada di salah satu media, yaitu media Delta Pacific. Jadi dengan asal menulis, dengan ada keinginan untuk mau menulis juga, kakak berhasil masuk ke dalam Delta Pacific. Oke. Nah, sebagai wartawan juga nih kak, pastinya kakak punya bidang-bidang yang harus diliputi nih. Kalau kakak sendiri tuh lebih sering meliput di bidang apa? Kalau saya, ini kan saya baru berapa bulan sih berada di dunia jurnalis. Yang saya sering itu di bidang kepemudaan. Di bidang kepemudaan ada anak teman-teman ataupun ada di organisasi yang membuka kegiatan, saya coba buat. Habis itu ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya sampah, kegiatan-kegiatan sosial, saya coba menulis. Itu karena akses jaringannya saya kan masih dalam fase mencipta untuk ke ini toh. Tetapi mungkin kemudian sudah ada jaringan di bidang itu, di lingkungan itu, kebetulan akan bisa satu pada menulis tentang hal-hal yang lain. Tapi dasarnya saya berfokus pada menulis di bidang kepemudaan, kegiatan aksi sosial yang lainnya. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin kakak ini dari jurusan ilmu pemerintahan ya. Oke, menurut kakak nih, pengaruh jurusan ilmu pemerintahan yang kakak ambil sebagai pekerjaan kakak sebagai wartawan? Ya, itu menurut saya per hari ini anak muda, sampai pada ke situ sebenarnya, menurut saya per hari anak muda mesti harus itu tadi, lagi saya sampaikan, belajar di balik rumah. Menurut saya, refleksi pribadi saya, ketika saya berada di dunia jurnalis, menurut saya tidak sinkron sih di teori-teori ataupun mata kuliah yang sudah lalui di ilmu pemerintahan kemudian belajar jadi jurnalis. Kalau menurut kakak kiranya seperti apa? Nah, dari ada sih kekuatan saya dari hasil metode diri bisnis saya pemerintahan kemudian sinkronkan dengan jurnalis. Tapi yang paling penting itu karena itu tadi sederhana saja, belajar dan menulis dan menulis. Oke. Saat kakak meliput ini ya, mungkin ada berita-berita atau liputan-liputan yang berat bagi kakak untuk diliput. Mungkin kakak bisa share ke teman Gobus. Oke, baik, iya. Hal yang menarik yang menurut saya sejarah dalam hidup, lebih khususnya baru beberapa bulan saya di dunia jurnalis. Saya kemarin itu di perwakilan dari media, dari jurnalis, dari Delta Pacific diutus untuk jalan bersama rektor UCB. Oh, UCB, oke. UCB bukan kan? UKSW
UKSW Salatiga yang ada di Jawa Timur. Itu rektor itu ada datang ke Kupang dan ada kegiatan di SOE. Saya didampingi dan di situ saya menonton betul. Kiranya seperti saya kan belum ada pengalaman bagaimana saya menulis cepat ini. Saya jalan menuju ke SOE dengan rektor ini. Sampai di sana dia melakukan kegiatan dan pada hari itu juga pada beberapa jam kemudian saya belajar menulis cepat dan berhasil dan saya langsung up beritanya. Apa hasilnya ya Ibu Rektor itu punya 9 gelar. Saya itu bahwa saya tidak ada briefing, tidak ada kekuatan yang bisa jalan dengan apalagi baru pertama kali sebagai jurnalis saya turun langsung ke lapangan dan menulis cepat di lapangan. Jadi setelah kegiatan selesai sudah up beritanya, sudah editing, sebarkan beritanya. Hasilnya Ibu Rektor memberikan pujian kepada saya bahwa kok cepat sekali ya, begitu dia punya bahasanya, kok cepat sekali ya. Saya pikir kan besok ataupun malam begitu. Jadi menurut saya sih itu hal-hal yang menarik sih, hal yang semacam tantangan awal saya di dunia jurnalis. Apalagi kan bergabung saya di media ini kan baru beberapa bulan, tapi saya langsung jalan dengan rektor UKSW lagi yang memiliki 9 gelar. Itu tantangan betul bagi saya sih, Belum ada persiapan apa-apa, hanya sebagai modal semangat yang menulis yang menurut saya selama ini saya menulis sederhana tentang kegiatan-kegiatan sederhana. Tapi bagaimana saya menangkap hal inti dari bicara orang-orang hebat seperti itu dan selama berapa jam beritanya sudah dikeluarkan. Itu yang menjadi hal yang menurut saya wow sih. Oke, dengan kakak di jurusan ilmu pemerintahan mungkin ada struggle yang kakak alami selama menjadi wartawan tapi tidak ada basic dalam jurnalistik. Dalam dunia ilmu pemerintahan, lalu mungkin ada struggle yang kakak alami dalam menjadi wartawan, apalagi kakak sendiri tidak ada basic di dalam bidang jurnalistik. Menurut saya tidak ada sih, tidak ada kendala karena saya kan fokus belajar di luar, fokus belajar di dalam kampus. Artinya hal yang terjadi di lapangan kemudian saya berada dalam dunia jurnalis itu sudah menjadi hal yang terbiasa menurut saya. Ketemu dengan orang-orang hebat sudah terbiasa. Itu penting sih bergabung dalam dunia organisasi. Sudah terbiasa dalam ketemu dengan orang-orang hebat. Bahkan kita tidak perlu apa segala macam ke ruang-ruang yang lebih formal. Habis itu ya menurut saya dengan kekuatannya kita dengan metode proses fase belajarnya kita yang membuat saya di lapangan ataupun di lingkungan luar itu tidak kaku sih menurut saya. Itu makanya penting sekali menurut saya itu kita belajar di luar kampus. Bukan tidak penting sih di dalam kampus. Artinya sama saja bohong ketika kita fokus di dalam tapi di luar tidak. Di luar kita fokus, di dalam tidak. Artinya seimbang ya, supaya amunisi kita, kekuatan kita kemudian kita menghadapi perang dunia luar, kita bisa bersaing, kita bisa lawan. Nah, kakak udah menjalani berbagai macam kegiatan di bidang politik, di wartawan juga ya. Oke nih, untuk di bidang politik kak, menurut kakak mahasiswa sekarang itu semakin dekat dengan politik atau mungkin semakin apatis? Betul, ini pertanyaan yang menarik sih menurut saya, yang salah satunya evaluasi diri saya. Waktu itu ya di kandidat ataupun di lingkungan saya yang khususnya dari mahasiswa kami yang dari Manggarai itu minim. Saya tidak ada riset ya, tidak ada data-data yang luas sehingga saya bisa membicarakan spontan bahwa generasi sekarang ini begini. Tapi hasil evaluasi saya dengan lingkungan kecil saya, memang benar bahwa partisipasi politik anak muda pada hari ini minim, apalagi ya, bicara tentang perempuan. Makanya ketika saya bergabung
ketika saya bergabung ke bidang itu merasa wow, merasa dia ini keren. Padahal sebetulnya itu biasa menurut di seumurannya kita, fase-fase belajar kita, sampai kepada tahap jual kopi tadi itu. Tapi di mahasiswa Jawa itu terbiasa untuk jual kopi, bahkan ada yang lebih dari situ. Tetapi karena memang per hari ini kita di daerah kita kewirausaha, ke bidang politik itu tingkat partisipasi tingkatnya untuk itu ya menurun, minim. Jadi kayak ketika ada 1-2 orang yang tercebur di dalam itu ya merasa luar biasa. Nah, pada waktu itu saya melihat sih, ini teman-teman ini kok merasa agak apatis sekali sih bergabung dalam dunia politik. Bahkan sampai yang saya ceritakan tadi itu dihujat-hujat. Padahal ini kan adalah ruang belajar yang kemudian saya ceritakan tadi itu lagi-lagi merefleksikan diri, merenung diri, apakah saya nanti kemudian layak dan sepantasnya begitu money politik menjadi kekuatan utama dalam kontestasi politik dalam memenangkan kandidat ataupun memenangkan politiknya. Kemudian apakah kita sebagai kemudian nanti hanya jiwa semangat aktivisnya, kemudian dengan modalnya kita tidak ada, itu kan semua hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, makanya per hari ini saya merasa apatis juga. Mereka apatis ke hal itu, saya juga apatis sampai kemudian apakah nanti kita sebagai kader persiapan untuk pembangunan kita daerah masing-masing ada ketidakkekuatan yang kemudian bisa membendungi situasi dinamika politik praktis yang terjadi. Karena beda dengan teori dengan lapangan. Itu makanya saya merasa ini generasi ini kemudian tidak tahu ya untuk skala prioritas dan untuk kedepannya, apalagi untuk mencapai persiapan Indonesia emas di tahun 2045. Saya sangat yakin dan percaya bahwa akan sedikit kader yang memang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan dinamika politik untuk ke depan. Sekarang saja dinamika politiknya sangat kencang, money politik. Lalu teman-teman per hari ini yang kader untuk mau persiapan untuk ke depan saja tidak tercebur di dalamnya. Saya yakin dan percaya bahwa akan down ketika menghadapi hal-hal seperti begitu. Nah, untuk kakak juga nih, kakak kan juga ya seperti yang kita bilang tadi ya, udah jadi mahasiswa, ikut kegiatan politik, wartawan pula. Mungkin kakak bisa bagi sedikit tips untuk dari kakak sendiri saat kakak menjalani kegiatan-kegiatan kakak yang padat itu, bagaimana cara kakak untuk membagi waktunya? Oke, baik. Tips ya. Tips yang pertama menurut saya sih kita membentur sih karakter kita, kepribadian kita, sehingga kita bisa lentur, sehingga kita bisa berpikir untuk bisa memilih sesuatu dengan segala kegiatan-kegiatan positif yang kita bisa ikuti. Itu berproses saja dulu. Karakter itu dibentuk sampai dibentuk. Kalau menurut saya ketika karakter kepribadianmu itu sudah dibentuk, otomatis kita bisa berpikir untuk kita bisa meminimaliskan kegiatan-kegiatan itu. Yang pertama, memulai saja dulu. Itu sih. Yang pertama, memulai saja dulu. Jangan berpikir masalah, tapi mulai saja dulu. Karena per hari ini anak muda mungkin beberapa anak muda hari ini tantangan yang saya hadapi itu kan mungkin ketika ke teman-teman yang lain yang belum ini mungkin akan down. Tetapi karena memang tadi dengan tipsnya itu karakternya sudah dibentuk, habis itu kepribadian saya lahir dari ruang proses, artinya ya segala hal saya bisa lakukan. Kita bisa menghadapi masalah dengan sendiri, dengan memecahkan masalah dengan sendiri. Makanya salah satu tips yang saya bilang tadi itu bentuk dulu karakternya, kepribadianmu, kemudian karaktermu itu bisa menjadi lentur untuk bisa leluasa, untuk kita bisa beraktivitas,
bahas dimanapun dengan ritme waktu kita yang kita bisa. Oke nih, kata Kak Asin bener banget ya, harus terbentur sampai terbentuk nih. Oke, saran kakak nih untuk mahasiswa di luar sana yang juga mau jadi kayak kakak, jadi wartawan, jadi politik maupun jadi wirausaha, gimana Kak? Harapannya ya? Iya, saran. Ya saran saya sih untuk bukan ikuti bidangnya saya, minimal teman-teman bisa berada dalam 3 poin penting ini yang kemudian kita menjadi amunisi kita untuk keluar dari kampus kemudian nanti di ruang kerja. Saran saya sih belajar, penting berliterasi, penting bersosialisasi, penting membuka ruang, membuka diri kepada semua orang, yang kemudian apalagi ya, jangan pernah bosan dengan berproses. Karena proses itulah yang membuat kita menjadi manusia yang berubah. Untuk bisa membendungi dunia yang asli kita, dari dunia retorika kita mahasiswa, dan kita bisa tercembur di dunia asli kita, yaitu dunia setelah kita sudah jadi sarjana. Jadi supaya kita bisa lawan dunia itu, maka sembari kita berada dalam fase belajar, penting itu menjadi manusia yang lentur. Kita bisa belajar di mana-mana, sehingga itu menjadi suatu amunisi kita. Oke. Saran dari Kak Asin ini bagus banget ya, karena kita harus tetap berproses. Jangan pandang untuk jatuh bangunnya, yang penting itu berproses aja dulu ya Kak. Oke, tanpa sadar juga nih Kak, kita sudah berada di penghujung acara. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan kepada penonton, teman-teman Kobus yang nonton di rumah? Pesannya, pesan dari saya terhadap sahabat podcast Kobus, seringlah berinteraksi ataupun melakukan suatu kegiatan dengan kegiatan yang membuat kemudian kita bisa keluar dari zona nyaman, sehingga kita bisa melawan semua tantangan-tantangan yang ada. Jangan menciptakan masalah, tapi menghadapi masalah dan menciptakan masalah. Atau kenapa saya bisa menghadapi masalah sendiri, bisa menghadapi masalah dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, untuk teman-teman Kobus sekalian, kita sudah berada di penghujung acara, penghujung podcast kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan video-video kita yang lainnya yang akan kita share di media sosial kita di bawah sini. Dan juga selesai sudah podcast kita pada hari ini bersama Kak Arsel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua yang ada di manapun kalian berada. Oke, terima kasih.